warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Mutawalli, mahasiswa PPG Bahasa Indonesia periode 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIP 200125200121. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 MI dalam rangka penilaian kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Bahasa Indonesia. Iya, satu. Jadi biru. Bahasa nomor 1. Jaya, jaya, yes. Pak Guru ingin berbagi pengalaman dengan kalian. Kalian mau dengar? Kalau mau silahkan kalian duduk yang rapi, simak dengan baik. Guru pernah datang ke suatu tempat. Di sana Pak Guru melihat banyak sekali rumah-rumah kecil berbentuk kerucut. Rumah-rumah kecil itu dibuat dari tanah. Warnanya coklat kemerah-merahan, indah sekali. Rumah-rumah kecil itu bukan buatan manusia, tetapi rumah-rumah kecil itu adalah buatan binatang-binatang kecil, yaitu semut. Nah, rumah-rumah kecil inilah yang disebut dengan musamus atau rumah semut. Apakah ada anak-anak yang punya pengalaman seperti pengalaman Pak Guru? Saya. Reski bagaimana? Lihat di bukul. Dinda? Salad. Salor. Maria? Iwasnya. Apa saja yang kalian lihat di sana atau di dalam video tadi? Kanguru, betul. Ya, apa lagi
lagi? Rusa. Apa lagi? Musamus. Iya, banyak. Apa lagi? Iya. Sekarang kalau Pak Guru membuat kalimat dengan mengatakan kanguru itu melompat tinggi, apakah kalian mengerti tidak dengan kalimat ini? Mengerti. Ya, karena sudah jelas ya. Sudah jelas, kanguru melompat tinggi. Nah sekarang kalau begini, seorang pengunjung melihat, apakah ceritanya ini, kalimat ini lengkap apa tidak? Tidak. Kenapa tidak lengkap? Betul sekali, karena tidak ada penjelasannya. Kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan topik menjadi wisata cilik, bercerita tentang alam Merauke. Adapun tujuan pembelajaran kita satu, supaya dapat memahami perbedaan antara kalimat yang memerlukan objek dengan yang tidak memerlukan objek. Dua, dapat membuat kalimat transitif secara tepat. Dan yang ketiga, mampu merangkaikan kalimat intransitif secara akurat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar membedakan dua jenis kalimat rahasia, supaya cerita yang kita buat sebagai pemandu wisata cilik menjadi hebat. Anak-anak, di sini ada berbagai macam tantangan. Tantangan kita sebagai pemandu wisata cilik adalah bagaimana kita bisa membuat kalimat yang jelas dan menarik tentang Taman Nasional Wasur, agar cerita yang kita buat itu membuat para pendengar paham dan tertarik. Di sini ada kalimat yang membutuhkan objek dan ada kalimat yang tidak membutuhkan objek. Untuk lebih jelasnya, perhatikan berikut ini. Yang suka berpetualang di alam Merauke yang begitu luas dan indah, sambil membayangkan Taman Nasional Wasur atau menyusuri Sungai Maro, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai kalimat transitif dan intransitif. Ya. Jadi kita akan belajar kalimat transitif dan intransitif. Mungkin kalian akan bertanya, apa itu kalimat transitif dan apa itu kalimat intransitif? Ini ada penjelasannya. Kalimat transitif adalah kalimat yang butuh objek, atau lebih lengkapnya, kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan korban, sasaran, atau objek. Untuk lebih mudah memahami kalimat
kalimat ini, lihat contohnya. Nah ini contoh kalimat transitif dari alam Merauke. Tidak usah ambil contoh yang jauh-jauhnya. Di alam kita sini banyak contohnya. Misalnya ini, nelayan menangkap ikan di Sungai Maro. Objeknya yang tidak boleh tidak ada, yaitu kata ikan. Betul sekali. Nah kalau pasif, seperti Pak Guru jelaskan tadi, ikan ditangkap oleh nelayan. Sedangkan ini ya, kata di sana ada di Sungai Maro, itu hanya sebagai keterangan. Di Sungai Maro boleh nggak ada, itu nggak apa-apa, karena orang sudah paham. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian yang kedua, rusa memakan rumput bukan objek. Tidak ya, sasaran tidak utuh. Korbannya tidak utuh. Nah, itu. Ya. Jadi ingat, intinya dia tidak membutuhkan objek. Yang ciri-ciri kedua, maknanya sudah jelas, cukup dengan SP saja, subjek dengan predikatnya saja, tidak perlu ada objek, tidak perlu. Nah itu, kalau masalah kalimat intransitif. Ciri-ciri yang ketiga, tidak bisa diubah ke pasif. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau transitif bisa ke pasif. Tapi kalau ini biasa saja untuk mempermudah kalian. Tidak bisa diubah ke pasif. Coba kita ubah kalimat ini. Burung kasuari berlari. Nanti kalian ubah, berlari di burung kasuari, kan tidak bisa ya, tidak bisa dibalik. Jadi kalimat ini akan jelas hanya dengan SP saja, subjek dan predikat. Kemudian yang berikut, pola. Polanya itu SP, subjek dengan predikat saja. Boleh ditambah keterangan, nggak apa-apa. Ya, cuma di sini objeknya nggak perlu ada. Coba kalian lihat. Burung kasuari berlari. Kalau kita tambah keterangan boleh. Misalnya, burung kasuari berlari di dalam hutan. Mengerti tidak kalau itu? Mengerti, jelas kalimatnya ya. Burung kasuari berlari di dalam hutan. Burung kasuari subjek, berlari predikat, di dalam hutan. Ini namanya keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Dan di sini kan tidak ada objeknya, tidak butuh dia objek. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini ada contoh kalimat intransitif dari alam Papua Merauke. Ya, kita berbicara tentang Merauke saja ya. Karena di sini banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh. Pertama, burung kasuari berlari di hutan. Nah, seperti penjelasan tadi Pak Guru sudah masuk ke sana ya. Jadi dia tidak ada objeknya. Yang kedua, matahari terbenam di ufuk barat. Ini juga tidak butuh objek, sudah jelas. Bisa kita pahami dengan gampang, tidak membingungkan. Yang ketiga, buaya berjemur di tepi sungai. Nah, ini ada di bawahnya, coba lihat. Tidak bisa diubah ke bentuk pasif, itu harus diingat. Tidak bisa ada awalan di, kalau kita balik tidak bisa. Kemudian sudah lengkap hanya dengan subjek dan predikatnya saja. Cukup dengan SP saja. Subjek dengan predikat.
Gak usah ada objeknya ya. Gak usah. Itu namanya kalimat intransitif. Jadi kalian ingat saja bahwa kalimat intransitif dengan transitif itu memang beda sekali ya. Ya, jadi sudah jelas semuanya nih? Sudah jelas. Kita akan lanjut dengan kerja berkelompok. Ya. Pak Guru nanti bagi di sini menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 5, ada 4, tidak apa-apa ya. Kemudian Pak Guru akan beri nama dengan hewan-hewan langka. Setuju tidak? Setuju. Kalau Pak Guru beri nama kelompok-kelompokmu nanti dengan nama hewan-hewan langka, setuju? Setuju. Itu sekarang Pak Guru bagi. Ini Pak Guru akan beri nama kelompok apa? Rusa. Ini ya langka. Langka. Yang berikut Pak Guru beri nama kelompok kanguru. Tadi sudah ada dalam kalimatnya. Berikut kelompok samus. Jadi sudah jelas ini namanya, nama kelompoknya kelompok kasuari, kelompok rusa. Sebelah sini kelompok musamus. Dan yang sebelah sini kelompok kanguru. Pak Guru akan bagikan ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelum Pak Guru bagi, nanti kalian baca di sini cara mengerjakannya ya. Kamu baca dulu ya. Nah setelah dibaca baru kalian lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke, baru ulangi. Nanti sebelum ditulis tolong didengar dulu. Nanti kunci jawabannya ini sebelum kalian pindah ke tempat sana, kamu baca dulu itu, kemudian baru cari di sini kuncinya. Di sini kan ada kalimat intransitif dan transitif. Kamu sesuaikan di sana di dalam bacaan. Nah, nanti yang ini baru kamu tulis di sana, sesuaikan ya, apakah ini termasuk intransitif apa tidak. Kalau memang dia intransitif, masukkan di intransitif. Kalau yang ini transitif, masukkan di transitif. Sudah jelas? Ya, tulisnya yang bagus karena ini pelajaran bahasa Indonesia. Sama anggota bangsa ini sudah tadi betul. Perkenalkan dulu anggotanya dulu. Iya, bagus semua. Oke, perkenalkan. Kelompok kanguru. Perkenalkan, kami dari kelompok kanguru akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Terus perkenalkan sebelum itu. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Atika Syahana dan Masya Mila Putri. Yang tegas supaya semua bisa dengar. Ulangi, yang tegas. Perkenalkan, nama saya Atika Syahana dan Masya Mila Putri. Kalisa Kumaira, Ya, terus bagaimana? Sesuai dengan hasil kerja kelompok. Sesuai dengan hasil kerja kelompok kami gimana? Bagaimana? Sesuai dengan hasil kelompok dari Kang Nurul bahwa yang termasuk kalimat transitif yang mana, kemudian intransitifnya yang mana, silahkan ditempel. Satu yang pegang, silahkan ditempel. Banyak buat saja dulu. Mana? Yang satu pegang, bantu. Nah, ditempel. Intransitif. Transitifnya dulu, Transitifnya yang mana? Saya minta tempel ya. Ditempel. Satu pegang, yang lainnya bantu dilem. Di ujung-ujungnya ujung. Gak usah banyak-banyak. Terus yang intransitifnya carikan dulu. Intransitif yang mana yang prinsip tadi? Yang intransitif. Ini tempel. Kalian dulu. Terus yang pos 2 ada, pos 2 atau pos 3, mana yang pos 2 atau 3? Pos berapa ini? Pos 2, tempel pos 2. Pos 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok Kaswari akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sebagai pemandu wisata bernama Adida. Terus untuk hasil kerjanya, sampaikan hasil kerja kelompok kami yang mana kalimat transitif dan intransitif. Sampaikan hasil kerja kelompok kami. Sampaikan dulu, Linda, hasil kerja kelompok kami yang termasuk kalimat transitif. Di sana. Ini ditambahkan. Dan ini transitifnya dulu di yang mana transitifnya? Transitif. Pakai ini saja. Oh ya sudah bisa. Transitif sudah bisa. Yang satu pegangkan teman-teman itu supaya mudah. Ya transitif ingat ya. Ini ya nggak apa-apa. Terus yang intransitif. Ya 3 saja sudah cukup. Hati-hati jangan salah ya. Hanya membedakan kalimat transitif dan intransitifnya saja. Ya, dibacakan hasil kajiannya dulu, Dinda. Yang termasuk transitif itu. Petugas taman berhias
Terus yang intransitifnya bagaimana kalimatnya? Buru-buru berkicau di pagi hari di hutan wasut. Oke, ternyata betul ya. Kelompok Kaswari sudah menemukan kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitifnya pertama, petugas taman mendirikan papan informasi di dekat jalur wisata. Betul. Yang berikut, petugas taman menanam pohon mangrove di sekitar rawa. Betul. Kemudian yang in transitifnya, burung-burung berkicau di pagi hari di hutan wasur. Ternyata betul semua. Jadi kelompok Kaswari ternyata sudah paham, bisa juga. Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Musamus. Saya akan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama sendiri belum? Perkenalkan nama dulu. Saya sebagai penulis terpilih bernama Gilang Arzul. Iya. Silakan tampilkan hasil kerjamu yang mana yang termasuk kalimat transitif dan intransitif. Yang posnya tuh belum ada kayak pos 3, nggak ada yang temu tidak pos 3. Silakan dibaca hasil kerja kelompoknya yang termasuk transisi. Musamus yang tinggi itu. Mereka menyambut para tamu dengan gembira. Para pemuda adat menari. Iya betul, tepuk tangan. Salam dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya luar biasa ya, luar biasa. Tepuk tangan kembali. Setelah kalian bisa bercerita tentang alam Merauke, senang tidak? Senang luar biasa ya. Dengan senang ini kamu juga bisa berbuat yang lebih bagus. Sekarang setelah ini apa yang akan lakukan nanti? Apa akan membuat cerita yang lebih bagus lagi tentang Merauke atau bagaimana? Mau membuat cerita yang lebih bagus lagi? Iya, itu bagus. Buatlah cerita-cerita yang menyenangkan, yang bagus tentang masalah Merauke, ya, supaya orang tertarik. Baiklah anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah Papua Merauke ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan bangga dengan kekayaan alam Merauke dan jaga kelestariannya. Ya sudah, jaga kelestariannya supaya tetap lestari. Anak-anak, kesimpulan, mari kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulannya bahwa kalimat transitif itu adalah kalimat yang memerlukan objek. Sedangkan kalimat intransitif kalimat yang tidak memerlukan objek. Baiklah anak-anak,
karena waktu sudah menunjukkan pukul, sudah lewat waktu sudah ya. Jadi kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita pelajari, terutama tentang kalimat transitif dan intransitif, bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kita lanjut nanti belajar di rumah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap diberikan keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa belajar ya, setiap hari bisa masuk sekolah dan seterusnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mulai dari kelompok Kaswari, kelompok Musa, kelompok Kamu dan kelompok Musamus sudah paham tentang kalimat transitif dan intransitif. Anak-anak, transitif itu kan yang membutuhkan objeknya. Kalau intransitif yang tidak membutuhkan objek. Anak-anak, jadi kalau kita misalnya ada kalimat yang membutuhkan korban, artinya begini ya. Kalau kata kerjanya butuh korban, sasaran atau objek seperti memakan rumput, itu namanya kalimat transitif. Kalau sudah jelas dengan sendirinya seperti burung terbang, itu namanya kalimat intransitif. Nah, jadi sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita lanjut. Apa yang bagaimana pikiran kalian setelah kalian tahu cara membuat kalimat cerita yang bagus? Apakah nanti kalian akan melanjutkan di rumah atau sampai di sini saja? Melanjutkan di rumah. Bagus, nanti latihan lagi di rumahnya, lanjutkan. Pertanyaan Pak Guru berikut, bagaimana